Shalom, Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Kitab Matius 12, Injil Matius 12 ayat 1 sampai 8 menjadi landasan nats kita. Tetapi saya membacakan ayat yang ketujuh saja. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, tema firman Tuhan adalah yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara-saudara, pola peribadatan orang Israel di dalam perjanjian lama didasari oleh spirit ibadah hukum Taurat dengan semangat ritual berbagai korban persembahan, antara lain persembahan korban sembelihan, persembahan korban bakaran, persembahan korban sajian, persembahan korban penebus salah, penghapus dosa, persembahan korban keselamatan, persembahan korban sajian, dan lain-lain. Saudara, semangat ibadah dengan berbagai ritual persembahan ini, kata Tuhan di dalam kitab Hosea 6 ayat yang ke-6, kurang dan tidak menyentuh kasih dan kesetiaan umat dan pengenalan akan Allah yang dalam yang dikehendaki Tuhan Allah sesungguhnya. Saudara, konon lebih mengarah kepada pembentukan karakter moral yang moralisme, lebih tertitik berat pada hal-hal yang moral, maka kemudian kecenderungannya melahirkan orang-orang seperti antara lain para Farisi yang moralis. Saudara, perilaku orang-orang moralis adalah merasa diri paling suci. Maka ketika mereka melihat Yesus bergaul dengan pendosa yang mereka anggap najis, tidak sesuai dengan pola mereka, maka mereka membantahnya habis-habisan. Sampai kemudian akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Saudara, sebaliknya para Farisi yang moralis itu sering berlaku munafik. Mereka melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata mereka sendiri tidak kelihatan. Matius 7 ayat 3 sampai 5 Tuhan Yesus pernah berkata, mereka terajarkan pada hukum-hukum ibadah lahiriah, Taurat yang eksklusif, pada hal-hal yang moral sifatnya, agar tampil menjadi orang suci, bermoral dan terpandang. Mereka kerap menghakimi dan menghukum orang. Saudara-saudaraku, tetapi Tuhan Yesus performansnya bersahaja. Ia rendah hati dengan keberpihakan pada orang-orang berdosa, kepada orang yang termarginalkan, yang tersisihkan, kepada orang yang lapar, yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Perilaku orang-orang Farisi sungguh sama sekali tidak menyentuh, tidak berpihak kepada orang-orang yang tidak berdaya itu. Yang Yesus lakukan, inilah yang kemudian dinamai oleh Tuhan Yesus sebagai perilaku persembahan. Saudaraku, logis bila Tuhan Yesus lebih banyak menghendaki pola belas kasihan dalam pendekatan misi layanannya bagi pemenangan jiwa, sebab pola belas kasihan adalah pola penuh peduli, pola penuh pengorbanan dan tanggung jawab, pola pendekatan yang batiniah sifatnya, pola pendekatan surgawi yang efektif bagi jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat dan binasa. Saudara-saudaraku, sedangkan pola persembahan, pendekatan persembahan yang dilakukan orang-orang Farisi adalah pola penjauhan sesungguhnya bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kalaupun ada yang termenangkan, mereka kelak akan menjadi orang-orang yang moralisme, yang eksklusif, dan mungkin menjadi orang yang munafik, yang high profile. Pendekatan belas kasih sayang Yesus yang lemah lembut dan rendah hati dalam misi pemenangan jiwa adalah rancangan surgawi Kristus.
bagi jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat, dan tak berdaya. Saudara, pola yang simpati ini sebab dihidupi dengan hati yang berempati, yang dalam kelemah lembutan dan rendah hati. Ini disikapi oleh Yesus karena ini adalah karakter Yesus, karakter sejatinya, karakter sejati Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita paham dengan alasan yang prinsipil ini, maka 10 hukum Taurat yang bernuansa eksklusif dengan banyak menggunakan frasa kata jangan, kini diperjelas maksudnya menjadi 2 hukum kasih yang batinia. Yang pertama, hukum yang utama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua yang sama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, 4 poin yang pertama, bentuknya vertikal, arahnya vertikal kepada Allah dari 10 poin. Kemudian 6 poin yang kedua, arahnya adalah horizontal kepada sesama, kepada manusia. Itulah salib. Saudara-saudaraku, Matius 22 ayat 37 sampai 40, saudara bisa baca dan merenungkannya. Saudara-saudaraku, kini kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang selalu menghadirkan Kristus sehingga kita mampu melaksanakan misi amanat agung dengan pola pendekatan belas kasihan Kristus dalam mencari orang-orang berdosa, tersesat, terhilang, dan binasa. Saudara-saudaraku, tentu saja sambil kita menerapkan norma-norma kekudusan dan mempresentasikan hidup Kristus kepada orang-orang berdosa dengan segala kerendahan hati Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat melayani. Tuhan membuat saudara berhasil dan berbuah-buah kiranya. Haleluya. Puji nama Tuhan.